siang para pemirsa. Di video kali ini kami dari kelompok 5 dari BPWC Angkatan 2022. Kita telah bersama dengan salah satu pengurus atau pengelola di Museum Benteng Frederiksberg. Dengan Ibu siapa Ibu? Nama saya Reni. Oh Ibu Reni. Dengan Ibu Reni kita akan membahas terkait profil 4A atau unsur 4A dari Museum Benteng Frederiksberg. Nah, mungkin sebelum kita mulai wawancara pada kali ini, kita boleh perkenalan dulu nih Bu ya. Nama saya Yuda, saya dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata dari SBUGM. Dan teman-teman saya? Nama saya Zahra Kirana. Nama saya Nanisha Alhamdulillah. Jadi mungkin gitu aja, kita bisa langsung memulai wawancara pada kali ini dengan pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa diceritakan nih Ibu Reni terkait sejarah dari Museum Benteng Frederiksberg itu sendiri. Ya, baik. Jadi sesuai dengan namanya ya, Museum Benteng Frederiksberg. Jadi museum ini menempati bangunan benteng yang dulunya digunakan sebagai tempat tinggal atau benteng pertahanan Belanda. Nah, tentu saja karena ini merupakan benteng yang ditempati untuk tentara Belanda, pasti usianya juga sudah cukup tua ya. Benteng ini dibangun itu kurang lebih pada tahun 1760. Jadi keberadaan benteng ini itu tidak jauh lahirnya itu tidak berselang lama setelah keberadaan dari Keraton Yogyakarta ya. Nah, benteng ini sendiri juga waktu dibangun itu berada di atas tanah milik dari Kesultanan Yogyakarta. Nah, waktu itu pihak Belanda atau pihak VOC waktu itu meminta izin kepada pihak Kesultanan Yogyakarta untuk membangun sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal tentara Belanda sekaligus sebagai tempat untuk menjaga keamanan di sekitar Keraton Yogyakarta. Nah, ini sebenarnya hanya dalih ya teman-teman ya, karena waktu itu Kesultanan Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan yang baru itu mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga kemudian mengkhawatirkan pihak Belanda memiliki kekhawatiran nanti keberadaan mereka akan terancam di Jogja seperti itu, sehingga kemudian mereka meminta izin pembangunan keraton seperti itu yang letaknya dekat dengan Keraton Yogyakarta ya seperti itu. Nah, kemudian ketika awal dibangun itu bangunannya itu masih sangat sederhana, jadi atap itu terbuat dari daun rumbia, kemudian tembok itu terbuat dari kayu dan bambu, sehingga dikatakan kurang layak sebagai tempat tinggalnya tentara Belanda. Sehingga kemudian selang 5 tahun pada tahun 1765 benteng ini kemudian diperbaiki, direnovasi istilahnya kalau bahasa sekarang gitu ya. Kemudian dibangun dengan memakan waktu kurang lebih sekitar 20 tahun, dan pada tahun 1787 benteng ini kemudian diresmikan dan diberi nama dengan nama Belanda. Nama awal yang diberikan adalah namanya Rustenburg ya. Ya, dan itu artinya adalah benteng peristirahatan. Kenapa kok diberi nama benteng peristirahatan? Karena benteng ini dulu selain sebagai benteng pertahanan Belanda sekaligus sebagai tempat tinggal bagi residen Belanda seperti itu. Nah, kemudian teman-teman mungkin penasaran ya, kenapa kok sekarang dikenal dengan nama Frederiksberg seperti itu. Nah, pada tahun 1867 itu di Yogyakarta terjadi sebuah gempa bumi yang cukup besar, dan itu mengakibatkan benteng ini mengalami kerusakan yang cukup parah seperti itu. Nah, kemudian karena benteng ini rusak, kemudian dibangun kembali, dan setelah jadi itu namanya diganti menjadi Frederiksberg. Dan itu mengandung harapan sebenarnya nama Frederiksberg itu, karena Frederiksberg kan artinya adalah benteng perdamaian ya. Jadi nama itu mengandung harapan supaya hubungan antara pihak Belanda dengan pihak Keraton Yogyakarta itu terjalin hubungan yang baik, tidak ada perang ataupun pertikaian seperti itu. Karena memang sebelumnya itu hubungan antara pihak keraton dengan pihak Belanda itu sering terlibat seteru seperti itu. Mungkin itu sedikit sejarah dari benteng Frederiksberg ini seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Berarti kan dulunya ini adalah untuk benteng pertahanan Belanda ya. Nah, dari benteng pertahanan Belanda itu mengapa sekarang bisa menjadi museum, dan apa sih atraksi utama yang ditonjolkan dari museum ini? Oke, jadi kenapa kok kemudian beralih jadi museum ya? Jadi memang seiring dengan perkembangan waktu ya, terutama setelah Indonesia merdeka, pengembangan dari tata
tempat ini kemudian kan tidak mungkin lagi dijadikan sebagai tempat tinggal tentara Belanda sudah pulang gitu. Setelah Indonesia merdeka sudah tidak ada lagi yang di sini. Kemudian dilakukan revitalisasi, kemudian pemugaran juga bangunan benteng ini, dan kemudian supaya tetap bisa dimanfaatkan, maka yang paling pas adalah dimanfaatkan sebagai tempat edukasi seperti itu, dan itu yang paling pas adalah sebagai museum seperti itu. Dan karena ini adalah merupakan dulunya tempat tempat perjuangan seperti itu, makanya museum ini merupakan museum khusus sejarah perjuangan seperti itu. Dan materinya itu adalah tentang perjuangan di Yogyakarta sebelum Indonesia merdeka sampai pasca Indonesia merdeka. Jadi kurang lebih dari tahun 1825 sampai tahun 1970-an. Nah, kemudian apa saja sih yang ada ditonjolkan atraksi di Museum Benteng Frederik? Tentu saja kita punya koleksi-koleksi yang tersaji di kawasan Benteng Frederik. Koleksi masterpiece-nya Frederik ini diantaranya adalah bangunan ini sendiri ya, karena ini adalah bangunan cagar budaya yang usianya itu sudah lebih dari 260 tahun. Nah, itu adalah koleksi utama kita. Kemudian kita punya sajian-sajian yang nanti teman-teman bisa lihat di ruang pameran kita. Ruang pameran tetap ada di 4 ruang diorama kita menyebutnya, dan setiap ruang diorama itu punya menceritakan sejarah dengan periodisasinya masing-masing seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, jadi kan Museum Benteng Frederik ini kan menjadi pusat edukasi dan juga wisata juga ya Bu ya. Nah, adakah fasilitas dari Benteng Frederik ini, fasilitas untuk wisatawan gitu? Ya, tentu saja ada ya. Ketika pengunjung masuk ke sini kan tentu saja akan disuguhkan dengan ruang pameran, itu fasilitas utama kita. Kemudian pasti juga kalau yang ke sini itu kan wisatawan itu pasti ada yang kalau keluarga itu pasti ngajak anaknya, ngajak saudaranya seperti itu. Kita juga terutama kalau untuk anak-anak pas weekend ya, kita punya playground. Nah, kebetulan kan playground kita yang di depan itu memang sudah tidak ada, kita gantikan, tapi tetap ada playground yang ada di kawasan Benteng Frederik, ada di belakang di dekat dengan ruang diorama 4. Terus kita juga punya ruang anak ya yang nanti bisa diakses oleh anak-anak seperti itu. Kemudian kita juga lengkapi dengan kalau misalkan pengunjung ke sini pas waktu menjelang waktu sholat seperti itu, kita juga menyediakan musola. Kemudian juga kita punya wahana baru di sisi belakang dari ruang diorama 1, itu kita punya Taman Patriot seperti itu. Kalau teman-teman juga sempat lihat di Instagram yang lagi hits itu, kita punya gardu pandang yang ada yang bisa langsung lihat ke titik 0 kayak gitu. Kemarin sempat dibuka itu ya Bu? Iya, kayak gitu. Ini kan setelah habis launching kita punya beberapa spot-spot baru nanti yang bisa dieksplor oleh kalau sekarang Gen Z ya, yang suka lebih menunjukkan eksistensinya melalui media sosial kayak gitu. Kalau boleh tahu, ruang patriot tadi itu isinya apa? Itu jadi itu menggambarkan peristiwa serangan 21 Maret, dan kemudian juga di sana kita bisa mengenal tokoh-tokohnya yang terlibat di sana. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa diambilkan di spill di videonya mungkin ya di belakang. Kalau itu bisa dikunjungi teman-teman sekarang, karena kebetulan kan kita baru mulai buka itu di tanggal 8 besok Sabtu ya. Kita akan seminggu akan buka gratis. Setelah itu nanti akan ada mekanisme berbayar. Jadi biar apa sih yang disuguhkan baru di museum setelah revitalisasi nanti bisa dikunjungi mulai 8 Juni. Mulai 8 Juni. Ya. Oke. Ya. Bisa. Bentar. Mungkin terkait akses menuju museum itu bisa diakses melalui jalur apa aja sih Bu? Dan untuk kendaraan yang biasanya kesini tuh biasanya lebih ke bus atau pengunjung kesini tuh pakai motor atau mobil? Oke, jadi kebetulan kan Museum Benteng Frederik Jakarta ini kan terletak di titik 0 km ya. Tentu saja mudah transportasinya. Kalau mau pakai transportasi umum bisa pakai Trans Jogja. Di depan kebetulan di pintu barat ada, di luar pintu barat itu ada halte Trans. Kemudian di pintu timur, pintu selatan itu juga ada halte Trans Jogja juga. Jadi bisa dijangkau dengan kendaraan. Kemudian kalau misalkan bawa kendaraan pribadi, setelah revitalisasi ini kebetulan kita menyediakan tempat parkir
di halaman selatan di belakang itu. Kalau nggak kapasitas tampunnya itu untuk 45 mobil dan 45 motor itu di halaman belakang. Itu yang fasilitas terbaru kita juga. Ini tadi saya menambahkan di fasilitas tadi ya, itu juga kita sekarang punya tempat parkir seperti itu. Dan kalau aksesnya tentu saja pasti mudah karena kita ada di pusat kota gitu. Oh iya Bu, mau menanyakan terkait pintu masuk itu sebenarnya di Benteng Frederick itu ada berapa ya Bu? Sebenarnya ada 3. Jadi pintu barat yang ada di lanjut jalur Malioboro ya, kemudian dan pintu selatan itu pintu terbaru kita. Kemudian pintu timur, tapi kebetulan kalau pintu timur itu kan kebetulan kita bertetangga dengan Taman Budaya ya, jadi dan juga Taman Pintar itu kita hanya terbatas di pukul 8 sampai pukul 16. Nanti kalau kan kebetulan kita mau rencana membuka sampai malam. Nah kalau setelah pukul 4 sore aksesnya hanya melalui pintu barat dan juga pintu selatan. Oke, kita lanjutkan. Terkait lokasinya yang strategis, ini kan museumnya berada di dekat Malioboro ya Bu. Nah, apa aja sih fasilitas tambahan atau fasilitas penunjang yang ada di museum ini dan di sekitar museum ini? Oke, jadi tadi sempat kelewat ya fasilitas terbaru kita sekarang kalau dulu beberapa kemarin itu kalau ke Museum Benteng Frederick itu kalau mau jajan itu agak susah ya kan. Nah kebetulan sekarang kita punya minimart. Nah jadi kalau misalkan ke museum lupa nih nggak bawa minuman, nggak bawa cemilan gitu, kita sekarang ada. Terus kemudian kita juga ada food court di belakang. Dan juga di halaman depan kita nanti ada kafe. Teman-teman kalau yang suka makan gelato atau suka ngopi, di depan kita sudah ada itu. Nah kemudian kalau ke Malioboro itu kan biasanya nggak lengkap sama nggak belanja ya Mbak Yana. Kebetulan kita deket nih dengan pusat perbelanjaan, juga ada pasar Beringharjo. Nah kalau mau beli batik atau apa aja di situ juga ada. Kemudian juga ada kalau aksesnya kira-kira mau ke Benteng Frederick itu gimana ya? Nah kebetulan kita juga dekat dengan halte Trans Jogja yang memudahkan pengunjung kalau mau ke sini, kalau mau ke Museum Benteng Frederick seperti itu. Ya kan, kemudian juga kita dekat dengan tetangga kita Taman Pintar. Kalau misalkan ada yang mau ngajakin anak kecil, pasti kalau diajakin itu juga suka. Gitu. Oke Bu, kita masuk ke sumber daya manusia. Nah, kita lihat kan di sini banyak ya, ada edukator juga, lalu juga ada yang kantor. Nah, itu bagaimana ya Bu tentang pengelolaan SDM di Museum Benteng Frederick sendiri? Ya, jadi memang di Museum Benteng Frederick ini kalau istilahnya dibedakan tuh di teknis dan non teknis seperti itu ya. Nah kalau teman-teman di teknis itu kita yang langsung mengurusi terkait tata pamer, kemudian bagaimana pelayanan kepada pengunjung. Kita ada edukator nanti yang akan gerbang pertama untuk bertemu dengan pengunjung ya, yang nanti akan menjelaskan kepada pengunjung terkait bagaimana sih tata pamer di sini, isinya apa saja seperti itu. Kemudian yang membuat tata pamernya, ceritanya, rangkaiannya seperti apa itu ada teman-teman dari kurator. Kemudian yang nanti kebetulan kan kita merupakan bangunan cagar budaya ya, dan kemudian juga di dalam ruang pameran itu banyak koleksi seperti itu. Nah itu yang biasanya bertugas untuk merawat seperti itu ada teman-teman konservator. Nah seperti itu. Kemudian juga administrasi perkantoran tetap harus berjalan ya Mbak. Nah itu biasanya kita di sini ada teman-teman kepegawaian yang untuk mengurus SDM-nya, kemudian juga ada teman-teman keuangan seperti itu. Nah itu sedikit tentang SDM yang ada di Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Dan kemudian karena kita berada di bawah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka biasanya untuk peningkatan kompetensi itu ada semacam diklat, workshop atau pelatihan seperti itu untuk supaya merefresh tentang mungkin ilmu-ilmu baru seperti itu. Makanya kita dibutuhkan workshop ataupun pelatihan seperti itu. Itu juga rutin gitu ya Bu? Iya, biasanya nanti gantian Mbak. Misalkan nanti sudah sekarang workshop tentang edukator, maka nanti akan ada workshop tentang kurator ataupun konservator atau yang lainnya seperti itu. Berarti untuk pengelolanya juga dari Kemendikbudristek atau? Iya, jadi kebetulan Museum Benteng ini berada di bawah dari manajemennya di bawah MCB, Museum Cagar Budaya. Nah itu membawahi beberapa museum dan juga cagar budaya yang ada di wilayah Indonesia ini seperti itu. Oh iya Bu, mau menanyakan terkait ini kan
ada pemugaran nih Mm-mm. di Benteng Fredebug ini mulai tanggal 8 Juni. Nah, itu apa saja Bu yang berubah dari Museum Benteng sendiri? Tiket masuknya kah atau seperti apa Bu? Oke, iya jadi kebetulan kan setelah kita ada revitalisasi kemarin, kita mereimajinasi beberapa tampilan di Museum Benteng Fredebug, termasuk di tata pamernya. Nah, nanti teman-teman bisa bandingkan nih bagaimana sih tata pamer yang ada di Museum Benteng Fredebug sebelum dan setelah pasca revitalisasi. Kemudian juga ada penambahan tempat-tempat baru seperti ruang anak, kemudian Taman Patriot. Kemudian juga kalau dulu masuk ke ruang pamernya mungkin kayak gimana ya. Nah, sekarang sudah ada wangi-wangian, jadi kemudian juga sudah dilengkapi dengan pencahayaan yang lebih bagus, jadi supaya pengunjung itu diharapkan lebih nyaman ketika berkunjung ke Museum Benteng Fredebug Yogyakarta. Nah, itu makanya kita akan buka setelah revitalisasi ini insya Allah pada tanggal 8 Juni. Ya, nanti bagaimana tampilannya teman-teman bisa lihat setelah kita buka di tanggal 8 Juni, nanti harus datang ke Museum Benteng Fredebug. Jangan lupa teman-teman 8 Juni. Ya. Cakep gimana? Ya, nanti bisa malam mingguan di Museum Benteng Fredebug karena kita kebetulan mulai 8 Juni sudah akan buka sampai malam. Seperti itu. Untuk jam operasionalnya kalau malam jam berapa ya Bu? Ya, jadi untuk Senin sampai dengan Kamis itu kita buka pukul 8 pagi sampai 8 malam. Kemudian untuk Jumat, Sabtu, dan Minggu kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tuh. Nah, kemudian juga nanti kalau Jumat, Sabtu, Minggu kita ada sajian water fountain sama video mapping di bagian depan ya, dekat dengan halaman barat. Nah, nanti teman-teman bisa nih sambil malam mingguan itu bisa kesini ngajakin pacarnya, ngajakin gebetannya untuk kesini untuk lihat video mapping dan juga pertunjukan water fountain di Museum Benteng Fredebug. Sangat menarik ya. Sangat pengen mengunjungi. Iya, harus berkunjung. Mungkin Bu, selanjutnya terkait dengan physical evidence atau bukti fisik yang dimiliki oleh Museum Benteng Fredebug ini ada apa sih Bu? Oke, jadi teman-teman kebetulan nanti bisa ditampilkan ya di video ya. Ini ada beberapa deretan mungkin prestasi yang sudah kami peroleh. Di antaranya kita pernah memecahkan rekor muri ya di tahun kalau nggak salah ya, saya lupa 2019 itu kita mengajak 1.000 anak berkebutuhan khusus untuk mendengarkan dongeng di Museum Benteng Fredebug Yogyakarta. Dan kemudian kita juga pernah dinobatkan sebagai museum dengan museum yang paling kolaboratif seperti itu, karena kita kebetulan dalam promosi dan juga program publik kita mengajak sejumlah komunitas yang ada yang tergabung dalam fokus namanya Forum Komunitas Museum Benteng Fredebug kayak gitu. Forum Komunitas Museum ini kita menggandengnya macam-macam, ada dari kerajinan, kemudian organisasi atau komunitas wisata sejarah seperti itu, komunitas arkeologi seperti itu, dan ini sudah berjalan kurang lebih sejak tahun 2015. Ada dari mahasiswa nggak? Ada. Jadi teman-teman tahu komunitas Malam Museum? Komunitas Itu. Nah, itu kebetulan komunitas Malam Museum itu lahirnya di Benteng Fredebug. Ya, dan itu biasanya dia bergerak di ranah sejarah, kemudian ranah arkeologi seperti itu. Nah, itu sudah lama berkolaborasi dengan kita, biasanya mengadakan namanya wisata Malam Museum. Ya, dulu di Benteng Fredebug sering kita mengadakan. Oke, baik, selanjutnya ya Bu, untuk wisatawan yang berkunjung itu bagaimana sih Bu alurnya ketika kesini? Oke, jadi kebetulan kita sekarang ada beberapa pintu masuk ya. Jadi ketika masuk itu kemudian harus melewati loket tiket dulu. Nah, itu kalau selama seminggu dari tanggal 8 sampai 14 itu masih gratis. Nah, itu cuma hanya tinggal scan barcode aja untuk sebagai bukti kunjungan. Itu, dan kemudian setelah itu masuk bisa lewat halaman barat.
kemudian nanti masuk lewat gerbang yang khususnya Frederick itu ya, nanti masuk. Nanti teman-teman bisa langsung masuk ke ruang diorama 1. Nah itu kemudian nanti setelah ruang diorama 1 nanti keluar pintu keluar, teman-teman bisa melanjutkan kunjungan ke ruang diorama 2 yang ada di depan kita ini ya, itu ruang diorama 2. Kemudian nanti dari ruang diorama 2 kebetulan ada langsung pintu yang menuju ke ruang diorama 3. Nah itu kemudian langsung sampai pintu keluar diorama 3 nanti masuk ke ruang diorama 4 seperti itu. Nah kemudian teman-teman juga bisa nih kalau misalkan ngajak ponakannya itu bisa ngajak untuk main di playground yang ada di belakang, taman belakang itu. Kemudian nanti setelah itu teman-teman bisa juga main ke dari ini ke Taman Patriot seperti itu. Nah kemudian setelah itu kalau masih mau melanjutkan bisa mampir ke minimart atau jajan-jajan dulu bisa. Nanti habis itu pintu keluarnya nanti teman-teman bisa akan lihat petunjuk untuk menuju ke pintu keluar seperti itu. Iya, ingin bertanya juga Bu, kalau misalnya ke Museum Frederick ini apakah harus didampingi dengan tour guide atau boleh berkunjung sendiri, dan apakah masuk urutan gedungnya itu harus berurutan gitu? Kalau ini sebenarnya kita menyesuaikan kebutuhan pengunjung biasanya ya. Ada pengunjung tuh yang kalau misalkan rombongan sekolah itu biasanya mereka ada yang minta dipandu, ada juga yang tidak. Ataupun pengunjung perorangan itu juga menyesuaikan. Bisa didampingi dengan edukator atau juga bisa keliling sendiri, dan memang sebaiknya memang ikut alur ya, dari diorama 1 dulu ke diorama 2, 3 dan 4 karena sudah peristiwanya sudah runtut seperti itu. Tapi kalau misalkan memang punya ketertarikan tertentu, misalkan saya mau nih melihat langsung diorama ketika ibu kota pindah ke Jogja, nanti teman-teman bisa langsung ke sana juga bisa seperti itu, tidak harus urut, tapi memang sebaiknya urut supaya kalau istilahnya nggak tersesat gitu urutan sejarahnya seperti itu. Berarti museumnya itu udah runtut sesuai sejarahnya. Iya. Ibu kalau boleh dijelaskan tentang highlightnya aja, isi diorama 1 sampai 4 itu tentang apa aja ya Bu ya? Oke, jadi kalau diorama 1 itu menceritakan tentang peristiwa sejarah di Jogja sebelum Indonesia merdeka, dimulai dari Perang Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang. Jadi kurang lebih sampai tahun 1942. Tuh. Kemudian masuk ke ruang diorama 2 itu nanti teman-teman akan disuguhkan suasana ketika Yogyakarta pasca Indonesia merdeka. Di sana ada beberapa koleksi juga, termasuk salah satu koleksinya adalah mesin cetak Heidelberg. Itu dulunya merupakan mesin cetak harian kedaulatan rakyat yang digunakan untuk menyebarluaskan berita proklamasi itu. Nah kemudian ke ruang diorama 3 itu teman-teman akan melihat bagaimana perjuangan dari rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan ya. Itu ada peristiwanya agresi militer, kemudian ada juga peristiwa serangan 1 Maret seperti itu. Jadi itu kurang lebih peristiwanya di tahun 1947 sampai 49. Nah yang terakhir di diorama 4 itu menceritakan tentang bagaimana peristiwa di Yogyakarta pada tahun 1951 dan sampai dengan tahun 1974. Salah satu peristiwanya adalah ketika ada pemilu yang pertama di Yogyakarta. Jadi kan kalau pemilu di tempat lain itu kan tahun 1955. Nah di Yogyakarta ini sebagai pilot project pelaksanaan dari pemilihan umum itu. Nah, ini teman-teman bisa sambil disepil-sepil dikit melalui videonya ya, kayak gitu. Itu memang lengkap ya Bu. Ya. Kalau boleh tahu tadi playground yang di depan tuh kenapa dihilangkan? Dipindahin. Dipindah sebenarnya bukan dihilangkan. Ya, dipindahkan ke belakang memang karena sesuai dengan kebijakan tata letak ruang di Benteng seperti itu, makanya dipindahkan ke belakang. Tidak dihilangkan, tetap ada seperti itu. Berarti dekat dengan Taman Patriot ya Bu? Kalau Taman Patriot ada di sisi selatan dari ruang diorama 1 ya, di belakang gedung ini. Nah, kalau untuk untuk playgroundnya ada di sisi timur, di sebelah sana, di dekat dengan ruang diorama 4 itu. Berarti di taman-taman itu ya? Iya, bisa ke taman-taman. Gitu. Lalu
kalau untuk traffic dari wisatawan sendiri itu apakah di weekend dan di weekdays itu sama atau tidak ya Bu? Sebenarnya hampir sama sih Mbak. Jadi kalau berbicara tentang jumlah pengunjung sebelum kita revitalisasi ya, itu rata-rata pengunjung harian itu sekitar 1.500. Nah biasanya kita juga akan mengalami lonjakan pengunjung itu ketika saat-saat tertentu, misalkan ketika liburan atau saat hari libur, kayak misalkan kemarin waktu Lebaran kayak gitu, itu kan libur cukup lama. Nah itu pengunjungnya akan naik. Atau misalkan kita juga akan sangat padat pengunjungnya itu ketika masa MPLS. Ya itu biasanya kan ada himbauan dari dinas terkait untuk mengajak siswa itu untuk mengenal beberapa tempat-tempat yang bisa digunakan sebagai media edukasi. Nah biasanya Museum Benteng Fredebak ini juga menjadi salah satu tujuan dari MPLS itu. Itu biasanya kita dalam sehari itu, dalam satu waktu dari pukul 8 sampai pukul 10 itu bisa sangat penuh sekali di Benteng Fredebak ini. Karena memang salah satu tujuan ya dari MPLS itu di Yogyakarta, maka Benteng Fredebak yang dipilih gitu. Kalau untuk rombongan sendiri apakah harus membuat janji atau bisa langsung datang ya Bu? Bisa langsung datang, atau juga lebih enak mungkin bersurat dulu atau berkabar dulu. Jadi bisa kita jadwalkan. Jadi kita bisa tahu, oh hari ini ada kunjungan dari sekolah A, oh hari ini ada kunjungan dari sekolah B, kayak gitu. Bisa kita atur juga flow-nya pengunjung kayak gitu. Biar nggak kepadatan juga. Betul, iya. Kayak gitu. Kalau kunjungan dari mahasiswa itu juga banyak? Banyak. Biasanya kalau mahasiswa kan nggak dalam jumlah rombongan ya, ada juga yang rombongan tapi biasanya nggak sebanyak kalau yang anak-anak sekolahan rombongannya gitu. Nah kalau dari Benteng Fredebak sendiri kan pengunjungnya sudah banyak nih Bu. Nah apakah ada media strategi promosi gitu tuh dari sini sendiri? Ya, jadi kebetulan di Museum Benteng Fredebak ini ada juga divisi humas dan juga publikasi. Nah itu biasanya mereka itu yang merumuskan strategi bagaimana sih publikasi kepada masyarakat. Kalau sekarang kan salah satu media publikasinya sudah melalui media sosial ya. Nah itu juga teman-teman dari publikasi itu juga harus merumuskan bagaimana sih supaya postingan-postingan kita tuh bisa sampai terutama ke Gen Z ya, karena kan sekarang yang melek terhadap media sosial itu adalah Gen Z seperti itu. Makanya kita juga memiliki strategi promosi melalui media sosial kayak gitu. Kalau boleh tahu sosmednya apa aja yang dimiliki oleh? Yang sekarang sangat ini tuh ada, benar kita semua ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook juga. Tapi yang sekarang yang baru ini kan memang yang baru diminati kan TikTok sama Instagram ya, harus ada Reels, harus ada feeds yang postingannya itu yang paling nggak bisa dilirik lah sama teman-teman Gen Z kayak gitu. Kalau untuk website itu atau apa? Ada, kita juga ada website fredebak.id namanya website. Berarti untuk info-info misal sedang pemugaran atau dengan hal lain itu Iya, bisa di-share di sana seperti itu. Ya itu kalau Gen Z mau magang di sini tuh bisa ya Bu? Bisa. Jadi kebetulan kita juga ada namanya magang pinter. Nah, kalau mau daftar magang pinter bisa melalui website tadi di fredebak.id, atau kita juga bekerja sama dengan kalau sekarang namanya magang bersertifikat ya, yang itu bagian dari Merdeka. Yang itu yang bagian dari Merdeka Belajar ya. Nah, itu teman-teman juga bisa. Kebetulan kita juga sedang mengadakan open recruitment bagi teman-teman yang mau magang bersertifikat gitu. Nah, kalau teman-teman berminat bisa nih nanti magangnya di Benteng Fredebak gitu. Oke. Mungkin mau tanya sedikit lagi ya. Boleh. Kalau misalnya berkunjung ke sini tuh ada do's and don'ts-nya nggak Bu? Kayak misalnya kayak nggak boleh foto gitu. Sebenarnya ada ya. Itu sebenarnya aturan umum ya. Kayak misalkan ada aturan bahwa ini merupakan kawasan cagar budaya ya. Ada aturannya bahwa di kawasan Benteng di kawasan cagar budaya tidak boleh merokok. Itu salah satu salah satu aturan yang
harus ditaati oleh pengunjung yang berkunjung ke Museum Benteng Frederiksberg seperti itu. Salah satunya adalah tidak boleh merokok, kemudian harus berpakaian dengan rapi, tidak boleh asal-asalan, kemudian juga harus tidak boleh, harus berperilaku sopan. Seperti itu adalah aturan-aturan umum ya yang bisa yang teman-teman perlu ketahui bahwa di Museum Benteng Frederiksberg seperti itu. Itu atau nanti teman-teman bisa ada do and don'ts-nya itu sebenarnya sudah tercantum di loket depan. Itu ada banyak. Saya nggak hafal satu-satu. Nah, teman-teman bisa boleh nih nanti di-spill do and don'ts-nya itu. Soalnya memang ada beberapa banyak, tapi saya nggak hafal satu-satu kayak gitu. Salah satunya adalah tidak boleh makan dan minum di ruang pamer. Kenapa? Karena di dalam ruang pamer itu ada banyak koleksi. Takutnya kan misalkan habis makan gorengan nih, pegang koleksi. Nah, itu kan pasti akan melukai koleksi kita ya, seperti itu. Itu salah satunya. Alasannya adalah tidak boleh makan dan minum di dalam ruang pamer. Begitu. Karena umurnya juga udah lama Bu, koleksi-koleksi. Betul, ya. Koleksinya bahkan lebih tua dari umur kita. Gitu. Tapi mohon maaf Bu, untuk kan ada peraturannya Bu ya. Nah itu pelanggarnya juga ada dong betulnya. Nah itu masih banyak nggak sih Bu? Kalau biasanya sih masih ada ya. Ya kan kita juga pengunjung kita banyak dan kita nggak bisa lihat satu persatu gitu. Tapi ya harapannya tuh tetap tumbuh kesadaran dari pengunjung untuk ikut memiliki rasa tumbuh rasa memiliki koleksi itu. Jadi kalau tumbuh rasa memiliki itu kan pasti dia akan turut menjaga, tidak akan merusak seperti itu, atau berusaha berhati-hati ketika berada di kawasan cagar budaya kayak gitu. Tapi untuk merokok aman Bu ya? Maksudnya dipatuhi untuk sejauh ini? Ya biasanya sih masih ada yang suka 1-2 Mas, tapi kita biasanya akan melakukan pendekatan untuk mohon dimatikan rokoknya selama di kawasan Benteng Frederiksberg kayak gitu. Berarti cara penanganannya dengan pendekatan? Iya, disampaikan dengan baik kayak gitulah, gitu. Dan biasanya teman-teman dari security itu akan menyampaikan melalui pengeras suara yang ada di seluruh kawasan Benteng ini terjangkau untuk pengeras suaranya. Jadi maka kita akan berikan terus himbauan-himbauan seperti itu melalui pengeras suara teman-teman security gitu. Oke, mungkin cukup untuk wawancara kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Leni telah bersedia menjadi narasumber kita pada kali ini. Ya, sama-sama. Kita dari kelompok 5 kelas BPWC angkatan 2022 mengucapkan terima kasih banyak kepada pengelola Museum Benteng Frederiksberg, kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dapat mengedukasi teman-teman terkait apa aja sih yang ada di Museum Benteng Frederiksberg ini. Nah, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga komen dari teman-teman semuanya. Mungkin cukup dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa berkunjung ke Museum Benteng Frederiksberg. Kita 8 Juni. Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta menuju pelayanan prima dan berintegritas. Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta menempati bangunan kuno peninggalan masa kolonial Belanda yang bernama Benteng Frederiksberg Yogyakarta. Bangunan telah berdiri sejak tahun 1760 dan dalam perkembangannya bangunan mengalami pengugaran dari waktu ke waktu. Bangunan benteng semula bernama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan.
Karena nilai pentingnya, maka pada tahun 1981, Benteng Vredenburg ditetapkan menjadi cagar budaya berdasarkan Ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0224 U1981 tanggal 15 Juli 1981. Selanjutnya bangunan dipugar untuk fungsi baru sebagai Museum Khusus Sejarah Perjuangan Nasional Bangsa Indonesia dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0475 O 1992 tanggal 23 November 1992, Benteng Vredenburg secara resmi menjadi UPT atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Setelah mengalami pergantian status UPT karena perubahan-perubahan nomenklatur pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 34 tahun 2015, tanggal 22 Oktober 2015 disebutkan bahwa Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permusiuman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Peraturan tersebut yang menjadi acuan pelaksana tugas Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Visi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta adalah museum sebagai pusat pelestarian nilai sejarah dan perjuangan menuju terbentuknya masyarakat Indonesia yang berkarakter. Adapun misi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta adalah terwujudnya pelestarian benda dan nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terwujudnya layanan edukasi yang menyenangkan di museum, terwujudnya peran museum sebagai pusat penelitian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015, tanggal 22 Oktober 2015 disebutkan bahwa tugas Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta adalah melaksanakan pengelolaan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Adapun program-programnya adalah program pengkajian, program pengelolaan koleksi, program publik museum, serta program ketatausahaan. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta merupakan UPT atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta merupakan museum dengan tingkat eselon 3. Di dalamnya terdapat 2 pejabat struktural, yaitu Kepala Museum Eselon 3 dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon 4. Fasilitas yang telah tersedia di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta antara lain meraih peringkat 8 dalam penyediaan dan pengelolaan toilet umum bersih tahun 2010, meraih Cipta Pesona Award sebagai pemenang terbaik dalam pengelolaan daya tarik wisata budaya berwawasan lingkungan tingkat nasional tahun 2013, museum terbaik kategori museum milik kementerian atau lembaga negara tahun 2017. Untuk selalu dapat memberikan layanan prima, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta selalu berusaha menyiapkan SDM yang ada untuk dapat memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis sebagai SDM museum selalu diusahakan. Beberapa BIMTEK yang telah diikuti oleh SDM di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta antara lain, mulai dari pelatihan kurator, pelatihan edukator, pelatihan konservator, pelatihan preparator, hingga pelatihan manajemen bencana dan pelatihan analisis benda cagar budaya. Harapan yang ingin dicapai adalah museum dapat memberikan layanan prima kepada para pengunjung. Terkait dengan hal itu, museum akan selalu mengadakan perubahan dari waktu ke waktu, mengarah ke kondisi yang lebih baik sehingga museum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan ikhlas, cerdas, dan tuntas. Kondisi itu dapat menjadi dasar bagi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta sebagai zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi.